Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Bupati Rokan Hulu, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, para tamu, bil khusus Ibu Ketua BKMT Provinsi Riau, Ibu Hajah Roslaini beserta seluruh rombongan. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebutkan nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi semua mata jamaah tertuju ke depan. Tapi begitu Pak Ucok mengatakan batu cincin, mulai ke atas semua. Batu mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala beberapa keutamaan. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, mendapatkan keutamaan seperti salat setengah malam. Allah tahu umat Nabi Muhammad ini tak sanggup macam Nabi. Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi langsung. Apa kata Aisyah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamahu. Nabi salat malam sampai bengkak kedua kakinya. Kita tak sanggup, maka diberikan keutamaan. Umur kita pendek. Umur Nabi Nuh alaihissalam ketika meninggal 950 tahun. Bapak Ibu bisa bayangkan itu 950 tahun. Berapa kali ganti KTP itu? Bayangkan. Umur umat Nabi Ibrahim alaihissalam 175 tahun. Sebagian riwayat menyebut 200 tahun. Nabi Musa alaihissalam ketika meninggal umur 125 tahun. Lalu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih, kami ini ya Allah umur kami pendek 63 tahun. Tapi di tengah pendek umurnya itu sesungguhnya dia mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Salatul jamaati, salat berjamaah, tafdulu salatal fadzi, lebih utama daripada salat sendirian bi 27 darajah, 27 derajat. Artinya apa? Orang yang tidak salat berjamaah selama setahun berarti dia kehilangan amal 27 tahun. Ngitungnya jangan sekali salat, setahun. Kalau sekali sikit hitungannya. Kalau ada orang tidak salat berjamaah setahun, berarti dia kehilangan amal 27 tahun. Sebaliknya Bapak Ibu pegawai Rokan Hulu yang salat berjamaah selama setahun, maka dia mendapat kelipatan amal 27 tahun. Kalau dia salat berjamaah 10 tahun, berarti dia mendapatkan kelipatan amal sebanyak 270 tahun. Bagaimana kalau dia salat berjamaah selama 30 tahun? Maka melebihi umur umat-umat Nabi sebelumnya. Memang kita ini edisi terakhir. Umurnya paling pendek, nafasnya juga paling pendek, badannya juga paling pendek. Last edition kata orang. Dulu HP paling kecil tu yang paling terakhir. Yang awal itu besar-besar semua. Lalu kemudian umat Muhammad yang terakhir ini merasa bersedih hati, berkecil hati. Bagaimana kami bisa setara dengan
umat Nabi Musa dengan umat Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia keutamaan. Dan insyaallah besok kita akan solat subuh berjamaah. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, mendapatkan keutamaan seperti solat sepanjang malam. Dan nanti kita akan datang kemari pukul 1.30, kita akan i'tikaf, tahajud, solat witir, baca Quran, muhasabah, tausiah. Ini tak lain tak bukan adalah menghidupkan rohani, spiritual kita. Karena jasad badan kita ini tak lebih tak kurang dari hanya mayat berjalan. Dia mesti diisi, sama seperti HP. Apalah guna HP mantap, bagus, Android, MP4, MP3, recorder, gambar, kamera, lengkap, tapi mati. Mau tak dikasih HP canggih, hebat, tapi baterainya soak, rusak. Lalu mencas baterai ini bagaimana? Inilah dengan ibadah, mengkonekkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini Rokan Hulu kedatangan tamu yang luar biasa. Petang tadi dalam hadis Nabi dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memuliakan tamu. Tamu tadi sore dari mulai pukul 4 Pak Upati sudah menunggu tamu datang. 5:30 sampai disambut di depan. Saya karena tak tahu akan disambut, tak masuk saya dari depan. Kalau tahu disambut dari depan tadi. Setelah belakangan baru dapat kabar, Pak Ustadz, tamu-tamu tadi itu dikasih minum air nira. Saya 4 tahun ke Rokan Hulu tak pernah dikasih minum air nira. Begitu Bu BKMT datang langsung minum air nira. Di Pekanbaru kita tahu itu di dekat jembatan Leton banyak rotan, tempat membuat kursi rotan. Bapak Ibu tengoklah setelah jembatan Leton arah ke Rumbai, rotan dengan paku. Tapi tadi saya makan dekat Pak Upati, makan Pak Ustadz, itu ada sayur rotan sama paku. Masya Allah, semua yang diberikan untuk kehormatan tamu malam ini diberikan kepada kita. Disuguhkan pula kata sambutan, menceritakan bagaimana masjid yang besar ini. Salah satu kenapa masjid itu memakai kubah, ini kubah besar. Apa manfaat kubah? Masjid Nabi itu tak ada kubahnya dulu. Kubah ini datang belakangan setelah Islam masuk ke Bizantium, Romawi. Kubah ini datang dari Romawi. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau katedral besar yang ada di Moskow itu kubahnya sampai 5, kubah besar. Apa fungsi kubah? Supaya tidak ada tiang di tengah. Nah, itu kenapa masjid itu ada tiang di tengah. Kenapa? Karena kubah melengkung sehingga tiang di samping. Apa manfaat kalau tiang tidak ada? Sop tak putus. Makanya sop di tengah ini tak putus. Dan saya salah satu favorit saya kalau menyampaikan tausiah itu di masjid yang plong seperti ini, tak ada tiang. Kalaupun ada di samping. Karena kalau tiang itu banyak, ayat itu tak sampai ke telinga jamaah, tersangkut di tiang-tiang. Tapi kalau begini kan sampai dia ceramah. Tadi kata Pak Upati, duduk Pak Ustadz. Saya bilang kalau duduk mungkin ada jamaah yang belum pernah menengok saya, mana bentuk Pak Ustadz. Ini kan nampaknya dari jauh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat yang paling lama itu tegak berdiri, namanya qama. Maka tempat tegak itu disebut dengan maqam. Makanya Allah menyebut wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam, tempat tegak Nabi Ibrahim sebagai tempat salat. Maka sunat salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tapi ini tak disebut makam. Padahal tadi waktu kita salat Isya, yang paling lama itu kita waktu tegak. Tapi ini tak disebut makam. Dalam salat ada rukuk, tapi ini tak disebut marka, tempat rukuk. Dalam salat ada duduk,
Tapi ini tak disebut dengan majlis. Majlis itu diambil dari kata jalasa, duduk. Majlis artinya tempat duduk. Maka disebut majlis permusyawaratan rakyat, karena mereka wakil rakyat yang duduk-duduk saja. Mohon maaf, maksudnya duduk menyampaikan pendapat. Nah, ini silap-silap ini sakit hati orang gitu. Duduk maksudnya bicara. Lalu kemudian dalam solat ada doa, tapi ini tak disebut tempat berdoa. Tegak, ruku, duduk, doa. Ini tak disebut tempat tegak, tak disebut tempat ruku, tak disebut tempat duduk, tak disebut tempat doa, tapi ini disebut masjid. Kenapa yang dipilih itu masjid? Karena masjid diambil dari kata sajad, artinya sujud. Di saat orang masuk masjid, maka dia bukan sedang tegak mendongakkan kepalanya. Di saat orang masuk masjid, dia bukan sedang menunjukkan siapa dirinya, tapi di saat masuk masjid dia sedang bersimpuh sujud, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis dikatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Wa huwa sajid, ketika dia sedang sujud. Fa aksiru fihi doa, maka perbanyaklah doa ketika bersimpuh sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud, sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mencubit. Ketika Nabi sujud, datang Aisyah mencubit tangan Nabi, dicubitnya tangan Nabi. Selesai salat, Nabi bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, kenapa kau cubit tanganku tadi waktu aku sedang salat?" Apa kata Nabi? Apa kata Nabi ketanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kenapa kau cubit tanganku tadi waktu aku sedang salat?" Apa jawab Aisyah? "Aku sangka engkau sudah sakratul maut ya Rasulullah." Saking lamanya sujud Nabi. Buka kitab hadis Sunan Abi Daud. Tegaknya selama sujudnya. Tegaknya dia baca surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar 2 jam. Sujudnya juga 2 jam. Tapi jangan pula nanti Pak Imam, jangan pula buat macam ini, pitam kami di belakang nanti. Nabi membuat lama itu saat dia solat sendirian. Aisyah tak ikut, makanya Aisyah bisa mencubit tangannya saat dia tahajud sendirian di kamar. Tapi ketika menjadi imam, maka kita punya standar-standar bacaan. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, bacaan yang paling banyak sujud itu 7. Kalau ada yang membaca 10 masih batas normal, lebih daripada itu makruh.